Oke, baik, saya ulang ya. Kita awali dengan baca judulnya, apakah pranic healing itu berhubungan dengan hal gaib? Ada sementara orang berpikir bahwa pranic healing berkaitan dengan hal gaib. Alasannya adalah karena metode penyembuhan pranic healing di mana seorang healer tidak menyentuh pasien sama sekali. Dan bahkan bisa dilakukan jarak jauh. Selain itu juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Menanggapi hal tersebut, mari kita gunakan kembali analogi smartphone. Ketika Anda menelpon, mengirimkan pesan, atau melakukan video call, apakah Anda perlu menyentuh lawan bicara Anda? Yang kedua, apakah Anda harus berdekatan dengan lawan bicara Anda? Apakah bisa juga dilakukan jarak jauh? Misalnya antar kota, pulau, atau negara. Jika demikian, apakah berarti smartphone bisa bekerja karena menggunakan gaib? Tentu tidak, bukan? Smartphone bekerja berdasarkan hukum alam yang tidak kelihatan. Smartphone bekerja karena menggunakan gelombang radio yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Begitu juga pranic healing bekerja berdasarkan hukum alam yang tidak terlihat mata manusia. Pranic healing menggunakan gelombang energi yang tidak kasat mata. Seorang healer bisa mentransmisikan gelombang energi ini ke pasien tanpa harus menyentuhnya. Dan bahkan dapat dilakukan dalam jarak jauh, baik itu antar rumah, antar kota, antar pulau, bahkan antar benua. Selamat pagi, sahabat pranic healing. Sudah waktunya kita terbuka tentang teknologi penyembuhan yang sangat bermanfaat ini tanpa perlu khawatir dianggap gaib. Terima kasih kepada smartphone yang membuat pranic healing bisa dipahami dengan akal sehat. Oke. Jadi bayangkan ya, kalau Anda misalnya masuk ke sebuah pedalaman atau masyarakat yang terpencil. Kemudian Anda membawa smartphone, lalu Anda menelpon, ya, kemudian minta seseorang untuk datang ke tempat itu. Maka orang yang tidak pernah mengenal adanya teknologi smartphone itu akan bingung. Wah, Anda ini dikira seperti ya apa ya? Ini sangat gaib. Anda ngomong sendiri, tiba-tiba ada orang yang datang memenuhi panggilan Anda. Atau bahkan misalnya kalau ada orang yang terasing ya dengan peradaban, Anda ajak ke kota, kemudian Anda memesan GoFood atau makanan lewat daring ya, bukan hanya GoFood, macam-macam ya, lewat daring, dan tiba-tiba makanan datang ke tempat Anda. Itu adalah sesuatu yang gaib bagi mereka, yang ajaib. Anda nggak perlu masak, pencet-pencet aja tiba-tiba masakannya matang. Tiba-tiba ada yang ngantar makanan ke tempat Anda, itu sesuatu yang sangat ajaib. Nah, itulah tambahan keterangan dari kisah tadi. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya akan mengundang berbincang-bincang bersama kita teman saya dari Surabaya, namanya Stefani. Halo Stefani, apakah sudah masuk? Ya, Pak. Ya, apakah videonya bisa dibuka, Stefani? Oh, iya, sebentar. Biar teman-teman kenal. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya, apa sudah kelihatan? Nah, sudah. Nah, ya, terima kasih, Stefani, telah hadir bersama kita. Kita akan bincang-bincang ini dengan Stefani. Ya, Stefani ini adalah seorang, nanti silakan memperkenalkan diri, background-nya apa, pekerjaannya apa, terus mengapa kok Stefani ini tertarik dengan pranic healing. Ada pranic healing itu kan ya tadi menurut beberapa orang itu kan ini jangan-jangan ini gaib, pakai kekuatan yang ya begitulah gitu ya. Tapi Stefani
akhirnya memutuskan juga untuk belajar pranic healing, dan bukan hanya belajar, tapi akhirnya juga berhasil membuat sembuhan yang ajaib. Silakan Stefani. Iya, Atma Namaste. Namaste. Untuk semuanya, saya Stefani dari Surabaya. Kalau saya ini background-nya kayak sehari-harinya nih ngelesin anak-anak TK, playgroup seperti itu. Kalau untuk join ke Pranic Healing ini mulai dari tahun lalu sekitar bulan September kalau nggak salah gabung di Solo gitu. Jadi tertarik belajar Pranic Healing tuh kenalnya dari papa saya yang duluan praktek kayak gitu, duluan belajar, terus baru kemudian saya sendiri di terapi, terus kok disuruh ikut sendiri kelasnya kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang ini belajar di kelas psikoterapi, ya seperti itu. Oke, baik. Pada awalnya apakah Stefani dengan mudah bisa menerima pranic healing, atau juga awalnya ragu-ragu juga untuk belajar pranic healing? Awalnya itu langsung percaya karena Oh, kan langsung percaya. ilhamnya dari papa saya sendiri, jadi nggak Oh mungkin ya. kalau papa saya aneh-aneh gitu kan nggak Oh gitu ya. mungkin gitu. Nah, ini benar. Ngomong-ngomong, papahnya profesinya apa? Papa ini background-nya di pendidikan, Oh, jadi di dulu pendidikan. kepala sekolah gitu kan. Ya. Jadi di masa dia pensiun itu mulai mendalami spiritual, terus kok ya kenal pranic healing kayak gitu. Jadi Baik, baik, baik. belajar ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang meyakinkan Stefani adalah di healing sama papahnya. Apa boleh cerita sedikit itu ada masalah apa, Stefani? Jadi saya itu pernah di tahun 2017 itu pernah kena endometriosis seperti itu sudah lama dari zaman saya kuliah kayak gitu. Jadi maksudnya sejak 2000 sekitar tahun 2000 awal gitu itu sudah bolak-balik ke dokter, kontrol obat hormonal segala macam. Terus di puncaknya tuh tahun 2017 itu tiba-tiba kok perut itu rasanya sakit sekali. Akhirnya ya sudah harus ke rumah sakit diperiksa. Diperiksa itu vonisnya sudah besar ini, sudah sekitar berapa ya? Kayaknya sudah lebih dari 10 cm kok di sebelah kanan kayak gitu. Terus kayak saluran tuba falopi apa itu juga ada sumbatan kayak gitu. Jadi dokternya tuh sudah langsung bilang, "Oh, ini harus operasi." gitu. Itu di Adi Husada, Surabaya sini juga periksanya. Waduh, kok operasi gitu. Saya cari second opinion lah kayak gitu, coba ke dokter lain kayak gitu. Cari ke dokter lain bilangnya juga operasi aja karena sudah besar kayak gitu. Sampai saya tuh sudah putus asa, apa bisa ya ke terapi akupuntur aja lah kayak gitu, pokoknya jangan dioperasi. Tapi yang akupuntur ini juga nggak berani, dia bilang kalau sudah kayak gini nih operasi aja. Waduh, jadi saya tuh keliling-keliling gitu bawa hasil periksa itu, mapnya yang besar itu saya bawa keliling gitu, semua pada bilang itu operasi kayak gitu. Saya ini capek keliling kan, saya mau mampir ke rumah orang tua saya dulu aja lah kayak gitu sambil ngobrol-ngobrol aja kayak gitu. Lah kok pas gitu papa saya tuh bilang, "Loh, aku nih barusan belajar basic pranic healing gitu. Mau tak di terapi kayak gitu." Oh, bisa ya? Jadi saya mau gitu. Jadi, oh iya iya mau. Gimana caranya nanti kamu kalau sudah pulang ke rumah nanti papa WA aja kayak gitu. Nanti kalau kamu sudah siap, bilang aja siap. Kamu pokoknya cuma perlu duduk diem aja kayak gitu. Jadi saya, loh gitu ya caranya. Iya pokoknya kamu duduk diem aja kayak gitu. Ya sudah, saya duduk diem tapi waktu di terapi itu rasanya tuh beneran rileks sampai ngantuk. Jadi waktu duduk itu kayak mau jatuh-jatuh ke depan gitu. Jadi lebih baik saya baringan aja. Tapi baringan gitu ya akhirnya bablas ketiduran sampai besok pagi baru saya baca chat WA-nya papa saya bilang sudah selesai. Oh iya Pak, makasih kayak gitu. Nah, itu berlangsung sebulan kayak gitu. Sebulan
sejak divonis operasi, tapi dokter terakhir itu bilang, ya sudah ini dilihat saja, nanti kalau sampai bulan depan memang semakin membesar, harus operasi. Ini akhirnya saya bilang, saya ke dokter Pujo, itu daerah Dharma Husada, kalau Surabaya tahu gitu, daerah situ dokternya, dokter kandungan gitu. Itu dari awal yang dia bilang harus operasi juga, pas sebulan, kan seminggu sekali saya diterapi sama papa itu. Seminggu sekali? Jadi, Berarti cuma iya 4 kali dong? Kalau iya seminggu sekali, seminggu. sebulan hanya 4 kali berarti? Iya, karena papa saya bilangnya, nggak usah sering-sering, seminggu sekali aja cukup, kayak gitu. Oh ya sudah, kayak gitu, pokoknya saya ngikut aja, kayak gitu. Seminggu sekali, itu tiap malam, kayak gitu ya. Pokoknya setiap malam itu, papa saya begitu chat WA, ya udah, terapi, berarti kayak gitu. Nah, sejak sebulan itu, kembali lagi kan saya ke dokternya itu untuk kontrol, kayak gitu. Yang lucu itu malah waktu sudah sampai di dokternya, kan saya berarti baru kunjungan kedua kan, termasuk pasien baru kayak gitu. Kunjungan kedua itu suster administrasinya tanya, "Loh, pernah ke sini?" "Loh, pernah. Sebelumnya saya ada catatan medisnya kok, dibilang itu ada kista, endometriosis, penyumbatan tuba falopi," kayak gitu. Terus, "Loh, sebentar, ini mapnya hilang soalnya." Terus ya sudah dibuatkan daftar lagi baru kayak gitu, berkasnya yang kemarin-kemarin tuh ya hilang kayak gitu. Tapi pokoknya saya sudah datang daftar, ya sudah tinggal nunggu dokternya. Akhirnya giliran saya kan masuk ke ruang periksanya dokter Pujo itu, sudah masuk, sudah periksa, di USG bolak-balik, dokternya itu sampai tanya, keluhannya apa ya Bu? Loh, saya sampai, dokter Ternyata kemarin lupa. itu katanya ada kista harus dioperasi, endometriosis itu gitu-gitu. Oh enggak, ini bersih kok. Kalau mau program hamil aja kayak gitu. Oh iya boleh kayak Wah, gitu. Jadi dokternya pintar juga ya, langsung iya jadi mengarahkan. iya sempat kayak gitu. Jadi loh, beneran hilang, saya batin gitu ya kan ya masih heran juga. Loh, beneran hilang ini yang kemarin disuruh operasi segala macam itu hilang gitu. Terus saya ya nggak tanya-tanya lagi ya, maksudnya nggak ngomong banyak juga. Mungkin kalau cerita ke dokternya mungkin juga nggak percaya kan kayak gitu. Jadi saya bilang, iya dokter, pokoknya yang sebelumnya saya datang ke sini nih ada kista yang harus dioperasi. Enggak kok, ini bersih kok, katanya kayak gitu. Ya, seperti itu Pak. Itu pengalaman saya di healing kayak gitu. Jadi tahun Wah, 2017 itu memang sempat, saya bilang itu sempat bersih, tapi memang kambuh lagi. Tapi karena gini, akhirnya saya sadar ini perjalanan saya sendiri. Saya nggak nyalahkan papa saya atau metode pranic healing-nya, karena saya sendiri ngalami begitu saya kembali ke pola lama, stres, gampang jengkel, terus apa ya, kayak mendem gitu kan ya orangnya kayak gitu. Itu sempat kambuh lagi. Jadi kambuh lagi, papa saya tuh ya akhirnya bilang, "Kamu harus belajar sendiri," kayak gitu. "Itu loh di Solo nanti kamu kalau ada kelasnya," itu kan papa saya sudah join di Zoom seperti ini, ikut Zoom-nya Solo kayak gitu. Jadi papa saya yang encourage saya, "Kamu belajar sendiri sana loh di Solo," kayak gitu. Wah, waktu itu saya belum langsung iya gitu, belum, masih maju mundur. Wah, belajar sendiri apa ya? Bisa. Tapi papa saya bilang, bisa, nanti ada instrukturnya tuh ngajarin, paling ada waktunya nanti 2 harian, cari hotel aja di sana. Ya sudah, akhirnya September itu pertama kali saya belajar ikut di kelasnya Bu Ciwi, kayak gitu. Ya, itu pengalamannya saya, Pak, gitu. wah seru banget ya. Dan yang Iya, pertama iya. tadi lucu juga ya. Pas pengalaman healing pertama cuma disuruh duduk itu ya Iya, nggak iya. bingung ya. Bener, bener. Papanya Untuk nggak sampai jelasin gimana gimana, pokoknya percaya aja sama papa. iya, gitu. Wow, oke. Nah, terus dari perjalanan Stefani tadi kan terus sudah belajarnya tahun berapa tadi akhirnya ke Eh, Solonya? tahun lalu 2021 Baru September. tahun lalu ya, Iya, berarti iya. selang selang 4 tahun ya setelah billing papa itu, berapa billing papa 2017 ya. Iya, iya. Nah, 2021 ya pas pandemi itu sampai ke Solo ya. Padahal baru Ya, baru pandemi dibela-belain ke Solo, nggak takut waktu itu ke Solo. waktu itu eh,
saya ya modalnya yakin aja sampai akhirnya sudah pesen hotel ya pesen aja tadi apa ya kayak jalannya lancar aja gitu jadi nggak ada kendala jadi saya ya yakin aja akhirnya oh datang kayak gitu kok ya lucunya pas saya ikut di kelasnya Bu Ciwi itu cuma saya sendiri aja waktu itu Wah, privat. pesertanya sampai Bu Yang Ciwi lain masih pada takut soalnya pandemi. mungkin sampai saya ada Bu Ciwi sama rekan senior yang temani untuk praktek 2 hari itu kan jadi oh ya sudahlah mungkin memang gini ya jalannya gitu jadi kayak murid privat gitu. Oke. Nah, saya dengar Stefani kemarin juga memiliki pengalaman menyembuhkan apanya genti ya kemarin. Iya iya Gantian jadi ya. Nah, itu gimana gantian. sih? Itu juga suatu yang sepertinya juga ajaib. Itu boleh cerita ini Stefani. Iya iya ya, ini sharing juga kalau untuk papa saya akhirnya gantian saya yang healing papa gitu. Papa ini dulunya kan memang sudah belajar kayak gitu sampai tingkat kristal kayak gitu. Dan dia sempat ngobati sendiri dirinya masalah jantung. Jantung itu kakinya sudah bengkak gitu kan. Tapi bisa sampai jantungnya kondisi stabil. Stabilnya itu dibilang kalau konsultasi ke dokter itu nggak sakit tapi juga nggak sehat pas di tengah-tengah gitu kondisinya katanya dokternya padahal dulu tuh punggung kaki itu sudah sampai bengkak nggak bisa pakai sepatu kayak gitu terus masalah apa lambung asam lambung masalah prostat itu apa rajin healing sendiri nah cuma yang waktu kemarin bulan November tahun lalu itu papa itu kena aneurism aorta. Jadi kalau biasanya kan pembesaran pembuluh darahnya itu nggak cuma di jantung, tapi di bagian perut kayak gitu. Nah, saya juga nggak tanya-tanya, misalnya saya tanya, kok papa nggak mau terapi dirinya sendiri? Ya saya nggak gitu kan papa saya. Saya cuma bilang, Pak kalau mau nanti aku terapi gitu. Oh ya boleh, ini mumpung ada kelas psikoterapi aku mau ikut. Ada itu di ini Surabaya, aku Di ikut yang Surabaya ya. Surabaya aja daripada jauh-jauh ke Solo. Ini mumpung ada Pak Dodi yang ngajar kayak gitu ya. Kan waktu itu kelas ya Pak Dodi. Jadi saya ikutlah yang di Surabaya gitu. Itu saya jadi lebih pede lagi untuk terapi papa kayak gitu kan. Jadi tiap malam seminggu 3 kali saya sadar sih saya nggak yang sampai belum hebat-hebat gimana saya juga nggak ngerti dosisnya pranic healing ini berapa sering ya tapi ya sudahlah seminggu 3 kali aja nggak usah kayak nggak usah seperti ngotot-ngotot gitulah pokoknya ya dijalani aja dibersihkan diberi energi kayak gitu-gitu jadi setiap sesi itu saya apa saya tuh 30 menitan kayak gitu. Setiap 30 menitan ya sudah apa-apa saya ya pokoknya janjian dari chat WA gitu tuh ya sudah jalan aja gitu. Saya sudah maksudnya kalau tiap kali healing ya ya yakin aja lah energinya nyampe, energinya tuh bikin papa saya sehat kayak gitu. Sampai akhirnya kadang-kadang saya sempat sempat ciut juga waktu papa bilang, aduh kadang-kadang tuh kalau siang-siang di rumah gitu, papa saya bilang ini habis makan perutnya kaku kayak gitu terasa kaku, ditekan-tekan kok kaku ya kayak gitu-gitu. Apalagi ini kan papa kan kalau periksa itu ke rumah sakit Dr. Sutomo gitu. Jadi ya kasihan karena rumah sakitnya besar banget. Jadi papa tuh kalau ngurus administrasi itu harus jalan-jalan ditemani kakak saya gitu kan. Ya ini saya yakin aja lah pokoknya bisa sembuh kayak gitu. Sampai akhirnya kemarin ya Januari ini saya main kan ke rumah papa saya. Kok ya pas sampai di depan pagar itu papa saya lagi nyiram-nyiram tanaman gitu kan. Nah, saya kan nyapa gitu, oh halo Pak, ya apa kabarnya gitu. Iya baik. Terus cerita-cerita langsung cerita, oh aku nggak jadi operasi loh kayak gitu. Jadi tiba-tiba aja papa tuh cerita, aku nggak jadi operasi. Kata dokternya, ini pembuluh darahnya mengecil kok ukurannya normal loh. Saya sampai Wow. masih di depan pagar tuh saya sampai heran sendiri. Loh, iya apa bener? Iya hasil periksa kemarin ini
dokternya bilang nggak usah operasi, jadi ya udah biasa aja kayak gitu. Cuma cuma datang, cuma periksa terus dibilang nggak usah operasi, ya pulang lagi, papa saya diantar kakak kayak gitu. Jadi terima kasih untuk ini Master Joko Sweet, para instruktur training healing, juga teman-teman yang sering sharing berhasil ini terapinya kayak gitu kan bikin semangat gitu. Oh ternyata ya memang kayak gitu. Saya sendiri yang sempat ragu-ragu untuk healing papa saya akhirnya oh ya ya beneran percaya gitu. Padahal pas healing itu sambil ragu-ragu ya antara percaya nggak percaya ya, Iya sempat Stephanie. sempat up down gitu kan soalnya kayak ini beneran giliran papa yang healing saya yakin sih papa bisa kayak gitu. Tapi giliran saya ke papa ini apa ya bisa kayak gitu. Oh ya memang ada waktunya gitu mungkin ya perlu proses tapi yakin bisa kayak gitu. Wow. Ye, tepuk tangan. Luar biasa sekali. Akhirnya Stephanie punya kesempatan untuk membalas budi nih gantian. Iya, iya, iya. Iya Dulu benar, Pak. healing papanya nggak jadi operasi, sekarang gantian Stephanie Iya. healing papa nggak jadi operasi. Wah, luar biasa sekali. Ya, jadi Iya. ternyata pranic healing ini sudah membawa satu berkah bagi keluarga Stephanie ya. Iya, iya, Papa ada nggak amin. malam hari ini? Ikut nggak malam hari ini Zoom-nya? Papanya mungkin kalau Zoom ikut Kamis atau Oh, ke Jumat kami gitu. Jumat. Iya, ya sekitar itu deh gitu harinya Oke, gitu. baik. Wah, terima kasih banyak Stephanie Iya, untuk sama-sama. sharing-nya. Nah, ini kita buka termin tanya jawab. Teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya tentang pengalaman Stephanie ya atau apa saja silakan. Tanya Mbak Stephanie, papanya siapa sih? Penasaran aku. Namanya siapa? Ada di grup kadang-kadang kalau ikut Zoom itu namanya Imam Surabaya gitu. Pak Imam Surabaya. Iya, Ya. iya, Bu. Oh, iya, Iya. iya, iya, iya. Oh, itu papamu toh. Iya, iya, Iya. iya. Terima kasih. Oh, Oke, oke. putranya Pak Imam. Dulu Pak Imam bareng aku. Sekelas, sekelas sama Pak Imam. Wah. Iya, iya, Bu. Saya sama Pak Imam. Iya. Nah, Bu Irut, semangat Bu Irut. Jadi teman kelasnya sudah bikin keajaiban. Ya, baik. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya tentang pengalaman Stephanie? Mungkin teman-teman pranic healer atau juga bagi teman-teman yang belum belajar pranic healing tentang pengalaman Stephanie. Atau mungkin ada juga yang mengalami pengalaman yang sama atau ada penyakit yang serupa, ya barangkali juga bisa konsultasi pada malam hari ini. Ya. Nah, coba sambil kita nunggu pertanyaan, selain healing Papa, Stephanie healing siapa aja nih? Akhirnya ya ke temannya Papa kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa teman yang tahu kalau Papa itu belajar PH, bisa penyembuhan jarak jauh. Tapi Papa itu bilang, wah aku ini menyembuhkan diriku sendiri aja, kayak gitu. Jadi nggak buka kayak jasa penyembuhan ke orang-orang, tapi dia tuh cuma mungkin pernah cerita gitu ya ke grup alumni kayak gitu. Jadi ada sih temen yang bilang, Pak saya ini artritis, gini-gini kumat, tangannya nggak bisa pegang atau menggenggam gitu. Tinggalnya di Amerika, beda jam kan lumayan nggak gitu. Itu telepon papa pas malam-malam karena di sana pagi kan, nggak telepon papa malam-malam terus papa bilang, ini anakku habis belajar ini, kamu ini aja lah telepon anakku kayak gitu, maksudnya ke saya gitu. Waduh, pertama saya juga wah apa bisa waktu itu saya juga masih di belajar basic sih kayak gitu. Terus kebetulan saya juga kenal temannya papa ini kayak gitu. Ya sama-sama percaya aja lah. Jadi kalau saya di sini jam 9 pagi, di sana temennya papa ini baru pulang kerja di sana jam berapa ya? Mungkin jam 7 malam gitu sudah siap-siap habis makan, siap-siap di tempat tidur gitu kan. Saya bilang,
ini siap ya kayak gitu. Ya sudah agak lamaan sih kayak gitu ya 30 menitan kayak gitu. Pokoknya modalnya kan di depan saya buka bukunya Pranic Healing itu kan artritis saya cari gitu. Terus sudah saya baca dulu, pokoknya ikut prosedurnya pakai alkohol apa segala macam gitu. Baru saya mulai kayak gitu. Akhirnya kalau sudah ya saya bilang ini sudah nanti kalau ada waktu lagi nanti chat WA lagi ya. Itu akhirnya juga sekitar berapa ya? 2 bulan mungkin. Dia bilang, loh tangannya lebih bertenaga loh, buat genggam-genggamnya itu sudah nggak kaku lagi. Terus karena rumahnya itu juga tingkat gitu ya, dia bilang naik tangga, naik turun tangga itu sudah nggak ngos-ngosan kayak gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya, oh iya puji Tuhan kalau sehat kayak gitu. Saya bilang kenapa kalau mau ikut kelasnya kayak gitu. Tapi dia belum bisa sih karena orang Solo juga, cuma tinggal di Amerika sana belum bisa pulang. Tapi kalau mau ya saya sudah bilang ini bisa kok ikut kelasnya kayak gitu. Saya mesti cerita kalau soal PH kayak gitu. Akhirnya ya puji Tuhan bisa jadi ini ya saluran kesembuhan kesehatan buat beberapa orang kayak gitu. Seperti itu. Wow, ini keren. Ini malah makin jauh lagi. Kalau tadi sama Papa kan sama-sama satu kota ya, Surabaya. Ini malah di Iya. Amerika ya. Stefani udah pernah ke Amerika? Malah belum, Oh, belum. energinya dulu Pak yang nyampe, orangnya masih di sini. Wah, belum pernah ke Amerika saja sudah bisa menyembuhkan orang di Amerika ya. Wah, Iya. kalau yang di Amerika itu pakai video call apa ya? Cuma chat WA aja? Cuma ini pertama telepon kayak gitu. Cuma kadang-kadang saya juga nggak enak kalau pas nelpon dia. Kadang-kadang ya sama seperti saya kalau habis di healing itu ketiduran gitu orangnya. Jadi kalau saya telepon nggak diangkat, oh mungkin ketiduran ini. Jadi pokoknya saya chat WA aja kayak gitu. Kalau sudah selesai atau sebelum mulai ya saya chat WA aja kayak gitu. Sama-sama siap ya mulai kayak gitu. Wah. Pengalaman yang luar biasa, meskipun belum pernah ke Amerika, ternyata bisa ya menyembuhkan seseorang yang sakit di Amerika. Padahal waktu itu juga baru belajar basic pranic healing. Ya, nah teman-teman ini makanya yang teman-teman baru belajar basic pranic healing, jangan ngomong wah saya baru basic kok, wah saya belum pede, wah saya kan, nah itu ternyata dengan basic saja kita sudah bisa menghasilkan kesembuhan. Seperti juga yang dialami Stefani ya. Dan pada waktu itu juga apakah langsung yakin gitu healingnya atau juga ragu-ragu? Jujur kalau saat itu karena ada buku di depan saya kayak gitu, saya kepedean mungkin ya karena lihat buku kan kayak lihat buku gitu terus ya pokoknya ngikutin buku aja nih pasti bisa deh kan nggak mungkin bukunya ngawur kan Pak gitu. jadi pokoknya ikut buku dibilang kayak gini saya pokoknya ngikutin gini lah. Saya kan juga belum bisa ngerasakan kayak kepekaan tangan. Kalau sama tangan saya sendiri sih bisa, tapi kalau ke cakranya orang-orang gitu masih belum peka. Tapi ini dah modal yakin sama yang ditulis di buku ini pokoknya saya lanjut aja kayak gitu. Ya. Oke, wah ini juga teman-teman yang kadang-kadang juga di basic, wah saya belum peka, saya belum bisa merasakan energi ya. Ternyata itu pun juga bukan alasan untuk bisa menyembuhkan. Ya, yang penting adalah ikuti buku. Nah, itulah kenapa pranic healing itu adalah sebuah ilmu pengetahuan karena semuanya sudah ada metodenya yang divalidasi melalui penelitian. Sehingga bentuknya adalah seperti apa ya, prosedur-prosedur atau SOP. Selama kita mengikuti SOP yang di buku, pasti akan ada hasilnya. Nah, ini juga sudah dibuktikan sendiri oleh Stefani ya, meskipun ragu-ragu, baca buku saja, ikuti kata buku, ya ternyata juga berhasil. Oke. Ya baik, wah ini sudah ada komentar, sudah ada beberapa komentar di chat. Dari Ibu Irut lagi, Pak Imam semangatnya luar biasa memang, apalagi kalau menyemangati saya. Saya juga sering menyemangati grup Surabaya. Ya Surabaya semangat ya yuk. Semoga makin banyak ini di Surabaya teman-teman juga belajar pranic healing ya. Sudah banyak keajaiban terjadi di Surabaya.
Nah, kemudian juga dari Hendrika di Palembang, selain buku, niat baik Mbak Stefani untuk menyembuhkan juga sangat membantu ya. Ya, tentu ya. karena tentu ada niat baik untuk membantu dan meringankan penderitaan sesama. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya pada Stefani. Ini kesempatan yang berharga. Barangkali ada yang mau sharing juga pengalamannya atau pernah mengalami ragu-ragu atau bagaimana supaya yakin seperti Stefani ini ya, dan akhirnya bisa menghasilkan kesembuhan yang ajaib. Jadi teman-teman, ada yang bertanya nih yang bukan murid. Nah, Pak Ketut mau ngomong Pak, ini teman sekelasnya ini. Oh nggak jadi, Ketut langsung ditutup. Pak Ketut mau ngomong? Oke, belum. Baik, Stefani, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya pada malam hari ini. Ini juga merupakan bukti bahwa memang prana healing itu sebuah ilmu pengetahuan, ya. Dan karena ini ilmu pengetahuan, ini seperti ilmu pasti. Nah, maka kalau kita juga mengikuti prosedurnya, protokolnya yang ditulis dengan buku, maka kita juga pasti akan mendapatkan hasilnya. Hanya kadang-kadang juga butuh ketekunan, ya, butuh ketekunan. Ya, meskipun tadi Stefani up and down, tapi terus melakukan. Ya, kadang-kadang kita udah menyerah duluan, masa saya bisa, terus akhirnya nggak coba, ya tentu kita tidak akan mendapatkan hasil. Tapi yang dilakukan Stefani, meskipun ragu-ragu, tapi terus mencoba secara konsisten, teratur melakukan healing sampai akhirnya mendapatkan hasil yang nyata. Ya, ini ada lagi yang mau bertanya nih, teman-teman yang dari Surabaya, kayaknya buka mic ini mau bertanya atau enggak ini? Atau dari kota lain, silakan. Oke, sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak kehadirannya Stefani. Semoga Stefani bisa terus menjadi saluran kesembuhan dan berkat bagi banyak orang, dan itu tentu sangat diharapkan banyak orang ya. Karena kalau orang sakit itu kan yang diidam-idamkan adalah sembuh ya. Orang sakit itu kalau dikasih hadiah itu ya seneng, tapi pilih hadiah atau pilih sembuh. Orang sakit itu kalau dikasih uang ya seneng, tapi ya pilih uang atau pilih sembuh kira-kira. Ya tentu pilih sembuh. Jadi, dan yang namanya kesembuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang mahal harganya. Ya. Bukan hanya mahal dari sisi keuangan, tapi mahal dari ini loh apanya, bisa menghilangkan penderitaan. Karena pada umumnya orang tidak ingin menderita kan. Contoh kita sakit kepala aja kan kita nggak suka, ya. Nyeri gigi aja, sakit gigi juga nggak mau gitu loh. Itu membuat kita menderita. Tapi dengan adanya pranic healing ini ternyata setidaknya bisa mengurangi penderitaan, bahkan sampai bisa menyembuhkan, meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam yang keluarga Stefani ini awalnya dimulai dari papanya dulu, Pak Imam, yang belajar, sampai kemudian anaknya juga ikut-ikutan belajar. Ini suatu warisan yang bermanfaat ya. Jadi nanti kalau suatu saat papa artinya sudah dipanggil Tuhan, dalam keluarga itu tetap ada yang bisa menyembuhkan. Dan nanti mudah-mudahan juga selain Stefani juga ada anggota keluarga yang lain juga bisa belajar. Terima kasih, salam buat Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan sesinya ya. Oke, kita melanjutkan sesi malam hari ini dengan penyembuhan juga ya. Tapi pada malam hari ini penyembuhannya adalah melalui meditasi. Makanya sesinya disebut gerakan penyembuhan dunia. Nah, bagaimana mungkin sih kita melakukan penyembuhan terhadap dunia? Jawabannya adalah mungkin. Nah,
menurut pranic healing, kenapa bisa terjadi kesembuhan? Itu dulu mungkin teman-teman perlu memahami. Jadi, kesembuhan itu terjadi apabila adanya transfer energi. Jadi gini, seseorang itu sakit, itu apabila dia kekurangan energi. Ya, seperti halnya kalau misalnya smartphone kita itu baterainya habis, ya, maka dia nggak bisa dipakai. Nah, seseorang itu kalau energinya itu berkurang, maka apa? Daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya, atau kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri itu berkurang. Sesungguhnya semua orang itu punya dalam diri setiap orang, tubuhnya itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Contohnya begini, misalnya kalau kita nggak sengaja kita kena keiris pisau, luka kecil gini ya, kita bersihkan pakai antiseptik, nanti kita tunggu mungkin seminggu sudah bisa nutup sendiri. Ya, tidak perlu dijahit, tidak perlu kita ke dokter, tapi ini luka yang kecil ini bisa sembuh sendiri. Nah, kenapa bisa sembuh sendiri? Karena tadi kita punya kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, tetapi ketika energi kita ini melemah, ya berkurang, maka kemampuan kita untuk menyembuhkan jadi juga berkurang, sehingga sakitnya bisa berlarut-larut nggak sembuh-sembuh, atau bahkan menjadi lebih berat. Nah, prinsip dari pranic healing adalah kita menambahkan energi ke bagian tubuh yang sakit atau ke seluruh tubuh. Sehingga apa? Energi tubuh akan besar lagi, dan ini akan mengembalikan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu prinsip dari pranic healing. Jadi yang menyembuhkan adalah tubuh kita, bukan seorang penyembuh. Penyembuh hanya dia menyediakan energi atau menyediakan bahan bakar bagi tubuh untuk supaya tubuh bisa menyembuhkan dirinya. Nah, saat ini bumi kita ini juga sedang bisa dikatakan sakit. Kenapa demikian? Karena sekarang kita tahu bumi kita sedang mengalami yang namanya perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global. Banyak terjadi cuaca ekstrim di mana-mana, ya. Ada angin yang besar, angin tornado, kemudian ada hujan yang sangat deras menyebabkan banjir, ada suhu yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan kebakaran hutan di mana-mana. Kemudian juga gagal panen, kekeringan yang panjang. Nah, itu adalah bencana-bencana kemanusiaan. Nah, ini terjadi karena bumi sakit. Energi bumi ini sedang berkurang atau menipis. Nah, sehingga kita perlu menambahkan energi ini ke bumi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah yang bisa kita lakukan adalah kita melalui yang namanya meditasi Twin Hearts. Di dalam meditasi Twin Hearts ini, kita semua yang hadir di sini mengikuti meditasi akan menyediakan diri kita untuk menjadi saluran energi. Karena kalau kita yang memberikan energi ke bumi, maka nggak mungkin orang energi kita itu seberapa. Kita itu kecil sekali dibandingkan bumi. Nah, yang bisa menyembuhkan bumi adalah energi ilahi. Hanya saja ilahi atau Tuhan ini untuk menyembuhkan bumi membutuhkan saluran. Ya, Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kalau Tuhan berkenan, Tuhan menyembuhkan bumi juga langsung bisa. Ya, Tuhan bersabda, maka bumi langsung sembuh seketika. Tetapi Tuhan memberikan undangan bagi manusia supaya kita juga turut berpartisipasi di dalam penyembuhan dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita juga untuk melakukan pelayanan, melayani dunia ini, melayani sesama kita. Supaya kita ini juga peduli. Karena bumi ini adalah rumah kita satu-satunya. Jadi rumah kita yang sesungguhnya itu bumi. Nah, rumah kita yang bentuknya kotak, bulat, ini kan kita taruh di atas bumi. Ya, jadi sesungguhnya rumah kita ini bumi lah. Kalau bumi kita sakit, ya kita semua juga akan terkena dampaknya. Maka dalam meditasi ini nanti
Oke, sebentar. Maaf, ada gangguan teknis. Oke, kembali lagi. Jadi Tuhan memberikan kesempatan pada manusia untuk menjadi mitra dalam penyembuhan atau penyelamatan bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam meditasi ini nanti kita akan menyediakan diri kita menjadi saluran penyembuhan bagi bumi. Bagaimana urutannya? Jadi pertama kita akan melakukan olahraga terlebih dahulu. Ini untuk membersihkan tubuh kita supaya aliran energi dalam tubuh kita ini dilancar. Sehingga kalau kita nanti menerima energi ilahi dalam jumlah yang besar, ini bisa mengalir dengan lancar dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah karena kita ini akan menyalurkan energi ilahi, yaitu energi yang positif berupa energi cinta kasih dan kebaikan. Maka kita juga perlu membersihkan batin kita dari semua hal yang menghalanginya. Maka kita akan melakukan terapi memaafkan. Ya. Ini untuk membersihkan hati kita dari kebencian, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Karena ini nanti akan menghalangi energi cinta itu untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, lalu setelah itu baru kita masuk ke dalam meditasi yang sesungguhnya, meditasi kembar atau twin hearts. Dalam meditasi ini kita akan mengaktifkan pertama-tama urutannya 2 pusat cinta yang ada di dalam diri kita. Yang pertama terletak di tengah-tengah dada di sini, ini disebut cakra jantung dalam pranic healing. Kemudian yang kedua di puncak kepala kita yang disebut cakra mahkota. Nah, cakra jantung ini adalah pusat cinta terhadap sesama, cakra mahkota adalah pusat cinta ilahi. Nah, ketika kita mengaktifkan 2 pusat cinta ini, kita sebenarnya membuka diri kita supaya kita bisa menerima energi ilahi, energi cinta dan kebaikan. Lalu setelah kita terima, energi tadi nanti akan kita salurkan ke bumi. Bagaimana caranya? Nanti cukup bayangkan, di depan kita ada bola dunia kecil sebesar ini di hadapan kita. Lalu kita angkat kedua tangan kita, ya, setinggi dada kita, begini, dan kita salurkan ke seluruh bumi. Nah, apa manfaatnya melakukan meditasi ini bagi kita? Selama kita menyalurkan energi ini, berarti nanti energi ilahi itu akan masuk ke dalam diri kita. Energi penyembuhan akan masuk ke dalam diri kita dan keluar melalui kedua telapak tangan kita. Nah, berarti diri kita nanti akan dialiri energi penyembuhan. Nah, seandainya ada bibit-bibit penyakit atau ada energi-energi penyakit, energi-energi negatif yang ada dalam diri kita, itu juga akan nanti seperti dibilas oleh energi ilahi atau energi cinta kasih nanti. Sehingga ketika kita melakukan meditasi ini secara teratur, ini akan meningkatkan kesehatan kita, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan psikologis kita. Dan bahkan nanti juga dengan melakukan meditasi ini juga akan meningkatkan keberuntungan kita. Ya, meningkatkan hoki kita. Kita akan menarik berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kalau ketika kita melakukan meditasi ini secara teratur, aura kita menjadi semakin terang, semakin besar, energi kita terang dan besar. Aura terang dan besar itulah yang menarik rezeki atau keberuntungan bagi kita. Ini ibaratnya begini teman-teman. Kalau teman-teman ini mau belanja ke minimarket, ada 2 minimarket berdampingan. Yang satu lampunya redup, yang satu terang benderang. Nah, kira-kira teman-teman memilih belanja di toko yang redup atau yang terang benderang? Kalau ada mau belanja di minimarket. Tentu yang terang benderang, ya. Karena kalau Anda masuk yang toko yang redup, ada ragu-ragu. Ya nanti kalau salah ngambilnya bagaimana? Nah nanti kalau saya nggak lihat bagaimana? Itu, dan apalagi kalau redup kesannya takut, ya. Kesannya itu mau masuk aja orang sudah takut, sudah ragu-ragu. Tapi
kalau tokonya terang benderang rasanya aman, tenang ya. Jadi orang masuk pun juga tanpa pikir panjang otomatis dia akan ke situ. Sama juga dengan diri kita teman-teman. Meskipun misalnya katakanlah kita sama-sama jualan. Ada A, B, C, D. Ada banyak orang jualan sama. Tetapi tentu orang akan memilih orang yang memiliki secara tidak sadar ya. Mereka memilih orang yang memiliki aura yang besar, yang terang. Karena aura yang besar dan terang itu akan membuat orang tertarik, teman-teman. Orang akan tertarik, rasanya nyaman dan aman kalau berurusan dengan kita. Jadi bukan hanya dalam hal berjualan ya, tapi juga dalam seluruh bidang yang lain, teman-teman. Baik Anda ini dalam memiliki karir dimanapun ya, itu juga akan membantu Anda di dalam meniti karir Anda, menjalani profesi Anda. Bahkan kalau Anda adalah seorang dokter sekalipun ya, ketika dokter itu auranya besar terang, wah itu pasiennya juga pasti dia akan merasa nyaman. Ya, merasa aman dan nyaman. Nah, itu pasti yang akan menarik lebih banyak customer atau pelanggan datang pada Anda. Oke. Nah, untuk meditasinya sendiri Anda tidak perlu khawatir karena nanti kita tinggal ikuti panduan dari audio. Kita nanti akan dipandu secara langsung dengan suara dari Grandmaster Choa Kok Sui dalam bahasa Inggris dan akan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata kuncinya adalah nikmati setiap kata-katanya, hayati setiap kata-katanya. Jadi ketika kita diminta mengenang peristiwa bahagia, ingatlah peristiwa yang bahagia. Rasakan peristiwa itu seolah terulang kembali dalam kehidupan Anda. Nah, nanti juga ada saat-saat kita akan memasuki tahapan pencerahan, di mana nanti dalam tahapan pencerahan itu kita akan dipandu untuk membayangkan cahaya terang di atas kepala mahkota kita. Nanti bayangkan ada seperti cahaya yang terang, seperti bintang yang bersinar terang di atas kepala kita. Dan pada waktu itu nanti tangan kita tidak lagi posisi begini, tapi posisi kita letakkan di pangkuan ya. Seperti ini, tapi kita taruh di pangkuan. Nah nanti untuk meningkatkan konsentrasi kita, meningkatkan fokus kita, dan meningkatkan vibrasi kita, kita akan mendengarkan lantunan bunyi Om. Bunyinya adalah demikian. Om. Gitu. Nah, bunyi Om ini sebenarnya adalah bunyi dari alam semesta. Anda coba lihat nanti di YouTube-nya NASA, resmi NASA, vibrasi dari matahari, itu bunyinya adalah seperti itu. Jadi seperti bunyi Om yang berulang-ulang. Nah, kalau kita mendengarkan bunyi Om ini akan meningkatkan frekuensi kita, vibrasi kita. Semua energi yang positif itu vibrasinya tinggi. Yaitu misalnya damai, sukacita, bahagia, sejahtera, memaafkan, kemudian cinta, itu semua vibrasinya tinggi. Sementara semua energi negatif itu vibrasinya rendah. Dan bahkan yang namanya penyakit itu vibrasinya juga rendah. Maka kalau kita melakukan meditasi ini secara teratur, vibrasi kita meningkat, maka penyakit itu semakin menjauh dari kita. Sebenarnya bukan penyakit menjauh, kita yang menjauh dari penyakit. Oke, itu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan meditasi Twin Hearts ini. Dan sekarang tiba waktunya kita akan melakukan meditasi. Kita awali dulu urutannya tadi dengan melakukan olahraga terlebih dahulu. Kita akan putarkan video olahraganya. Mari kita berdiri untuk mengikuti gerakan olahraganya.